Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anito Saputra dengan nomor NPM 21012010272. Saya berasal dari kelas N dengan tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan persamaan fungsi linier, salah satu materi dalam mata kuliah matematika bisnis dengan dosen pengampu Pak Riga. Fungsi linier adalah Y sama dengan F kali X atau Y sama dengan 2X lebih sederhananya. Persamaan fungsi linier Y sama dengan A plus BX, B sama dengan delta Y per delta X. Dengan keterangan Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan konstanta atau perpotongan kurva pada sumbu Y, dan B sama dengan gradien. Jika gradien positif, jika B sama dengan positif, yaitu B lebih dari 0, dapat ditarik kesimpulan semakin besar nilai X, maka nilai Y akan semakin besar. Dapat ditarik garis dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu jika B sama dengan negatif, yaitu B kurang dari 0, dapat ditarik kesimpulan semakin besar nilai X, maka nilai Y akan semakin kecil. Ditarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Fungsi permintaan dan penawaran memiliki rumus umum ID sama dengan A min BP dan PD sama dengan A min BQ. Dengan keterangan QD sama dengan kuantitas permintaan, P sama dengan harga, A sama dengan konstanta, B sama dengan gradien. Fungsi permintaan dapat sederhananya fungsi permintaan ialah ketika kita menjadi konsumen, di mana ketika harga semakin mahal, maka permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga murah, maka permintaan akan semakin banyak. Lalu fungsi penawaran. QS memiliki rumus umum, yaitu QS sama dengan min A plus BP dan PS sama dengan A plus BQ. Dengan keterangan QS sebagai kuantitas penawaran, P sama dengan harga, A sama dengan konstanta, B sama dengan gradien. Fungsi penawaran akan lebih mudah jika ditinjau dari produsen. Fungsi penawaran jika ditinjau dari produsen seperti di mana semakin mahal harga maka akan semakin banyak penawaran, seperti halnya baju. Baju yang lagi booming, harganya mahal, maka akan semakin banyak penawarannya. Keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan pasar akan terjadi ketika QD sama dengan QS, yaitu ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran pada potongan kurva penawaran dengan permintaan membentuk Q sebagai kuantitas dan P sebagai harga. Contoh kasus 1. Fungsi suatu permintaan barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 20 min P. Persamaan D sama dengan 20 min P, permintaan. Dan fungsi penawarannya ialah QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Berapa harga kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar? Gambarlah grafiknya. Jawaban. Rumus dari keseimbangan yang tercipta di pasar adalah QD sama dengan QS. QD memiliki fungsi permintaan ialah 20 min P. QD sama dengan 20 min P. QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Dipindah ruaskan, min P dikurangi 2,5 P sama dengan min 15 min 20.
min 3,5 P sama dengan min 35 hasil dari tadi dan memiliki hasil akhir P sama dengan 10. Q sama dengan 20 min P sama dengan 20 min 10. 10 dari P yang diperoleh tadi ini ya sama dengan 10. Jadi equilibrium terjadi pada harga 10 atau P sama dengan 10 dan kuantitas harga 10 atau Q sama dengan 10. Contoh kasus 1. Lanjutannya ini ya. Diperoleh P sama dengan 10 dan Q sama dengan 10 dari tadi. Lalu lanjut kurva permintaan jika P sama dengan 0. Fungsi dari permintaan tadi ialah QD plus 20 min P. Jika P sama dengan 0, maka P di sini adalah 0. QD sama dengan 20 min 0 sama dengan 20. QD sama dengan 20. Lalu kurva penawaran jika Q sama dengan 0. QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Q 0, maka QS sama dengan 0. Sama dengan min 15 plus 2,5 P. P sama dengan 15 per 2,5. Maka dari itu P sama dengan 6. Di sini adalah grafiknya. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 6. Nah, ditarik P sama dengan 6. Set. Jika P sama dengan 0, mohon maaf tadi Q sama dengan 0 di sini ya. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 20. Mohon maaf ini sebentar. Mohon maaf ini tadi waktu bikin kok jadi gini. Ini 20, ini 10. Ini ada di sini. Lanjut. Pajak pada keseimbangan pasar. Pajak dilambangkan dengan P. Pajak mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Di sini ada grafik yakni P dan QE dengan garis lurus membentuk QS sebelum pajak. Lalu ada grafik lagi di mana saya lambangkan dengan P aksen E dengan Q aksen E sebagai pembeda garis Q aksen S sesudah pajak. Sebelum pajak harga barang segini, sesudah pajak harga barang segini. Yang berarti ketika suatu barang terkena pajak, itu mempengaruhi harga barang tersebut, yang menjadikan barang tersebut mempunyai harga yang lebih mahal. Pajak memiliki rumus dengan P sama dengan A plus T dalam kurung plus B I S. Lanjut. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 20 min P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Ingat-ingat 10 per unit. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Gambarlah grafik equilibrium. Jawaban. QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Jadikan P sama dengan dirubah menjadi P sama dengan 6 plus 0,4 QS. Lalu P aksen sama dengan 6 plus 10, 10 dari pajak sebesar 10 per unit dalam kurung 6 plus 10 plus 0,4 QS. Lalu QS sama dengan min 40 plus 2,5 P. QD sama dengan Q aksen S. 20 min P sama dengan min 40 plus 2,5 P. Min P dikurangi 2,5 P sama dengan min 40 dikurangi 20. Min 3,5 P sama dengan min 60. P sama dengan 17. Lalu Q dimasukkan dalam rumus dimasukkan dalam fungsi permintaan yaitu Q sama dengan 20 min P
P sama dengan 17 diperoleh dari Q D sama dengan Q aksen S tadi. Q sama dengan 20 min 17 sama dengan 3. Q sama dengan 3. Jadi equilibrium setelah pajak terjadi pada harga 17. Atau P aksen E sama dengan 17 dan kuantitas 3. Q aksen E sama dengan 3. Contoh kasus 2 lanjutannya. Diperoleh P aksen E sama dengan 17 dan Q aksen E sama dengan 3. Kurva penawaran jika Q sama dengan 0, Q aksen S sama dengan min 40 plus 2,5 P. Q sama dengan 0, maka Q aksen S sama dengan 0. Sama dengan min 40 plus 2,5 P. Benda ruas P sama dengan 40 per 2,5 sama dengan 16. Jika Q sama, kurva penawaran jika Q dibentuk seperti ini ya, garis grafiknya. QS adalah garis sebelum pajak. Lanjut. Subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi. S mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Subsidi memiliki lambang S. Di sini subsidi mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Ketika barang yang dijual terkena subsidi, maka harga barang yang ditawarkan tersebut akan menjadi lebih murah. Memiliki rumus P aksen sama dengan A min dalam kurung A min S plus B QS. Ini adalah grafik perumpamaan ketika ini adalah sebelum subsidi, dilambangkan dengan P dan Q. Lalu yang sesudah subsidi grafik menjadi turun dikarenakan ketika harga barang terkena subsidi menjadi lebih murah. Maka dari itu ketika sesudah subsidi saya lambangkan dengan P aksen E dan Q aksen E. Lanjut. Contoh kasus, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 15 min P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 6 plus 2P. Pemerintah memberikan subsidi 1,5 per unit. Berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Beserta gambar grafiknya. Lanjut. Sebelum subsidi, QD sama dengan QS 15. QD adalah fungsi permintaannya 15 min P. Dan QS fungsi permintaannya min 6 plus 2P. Dimasukkan QD plus sama dengan QS 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Min P dikurangi 2P sama dengan min 6 dikurangi 15. Min 3P sama dengan min 21. P sama dengan 7. Q sama dengan 15 min P. Tadi ya, QD ini sama dengan 15 min P. Dan P ketemu 7. Maka dari itu dimasukkan 15 min 7 sama dengan 8. Setelah subsidi, QS sama dengan min 26 plus 2P dijadikan P sama dengan 3 plus 0,5 cash menjadi ya dirubah. Lalu P aksen sama dengan 3 min 15 dalam kurung 3 min 15 plus 0,5 QS. Lalu Q aksen S sama dengan min 3 min 2P dijadikan Q aksen S. QD sama dengan Q aksen S, mohon maaf ya ini belum saya cantumkan tadi. Belum saya rubah. 15 min P sama dengan min 3 plus 2P. Min P dikurangi 2P sama dengan min 3 dikurangi 15. Min 3P sama dengan min 18, P sama dengan 6. Q sama dengan 15 min P sama dengan 15 min 6 sama dengan 9. Lanjut. Sebelum subsidi dengan P sama dengan 7 dan QE sama dengan 8 ketemu ini. Kurva permintaan jika P sama dengan 0. QD sama dengan 15 min P, 15 min 0 sama dengan 15. Kurva penawaran jika Q sama dengan 0. QS sama dengan min 6 plus 2P. Q sama dengan 0. 0 sama dengan min 6 plus 2P. P sama dengan 6 plus 2 sama dengan 3. Sesudah subsidi. P aksen E sama dengan 6 dan Q aksen E sama dengan 9. Kurva penawaran jika Q sama dengan 0. QS sama dengan min 3 plus 2P, 0 sama dengan min 3 plus 2P, P sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Bertemu seperti ini grafiknya. Kurva penawaran jika Q sama dengan 0 bertemu dengan P sama dengan 3, Q0, P3, QS. Lalu biru adalah QD permintaannya. Ketika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 15. Ini 15 ya.
Lalu kurva penawaran jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15. Q sama dengan 0, P 15. Maka ditarik 1,5 ialah serta subsidi QXNS. Surplus konsumen CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar konsumen. Surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas harga real. Ini adalah surplus konsumen. Bisa dilihat ini adalah keterangan. Surplus konsumen memiliki rumus, yakni CS sama dengan luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Contoh kasus 4. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 120 min Q. Nah, hitunglah besarnya surplus konsumen dan gambarkan grafiknya. Jika harga pasar ITR 80 per unit, jika harga pasar turun dari ITR yang B, jika harga pasar turun dari ITR 80 menjadi 60 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambar pada soal A. Jawaban A. Titik potong sumbu Q. Jika P sama dengan 0, 0 sama dengan 120 min 4Q. 4Q dipindah ruas, 4Q sama dengan 120, Q sama dengan 30. Titik potong sumbu P. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 120 min 4 kali 0 sama dengan 120. Jika P sama dengan 80, maka 80 sama dengan 120 min 4Q sama dengan Q sama dengan 120 min 80 per 4. Itu Q ya, mohon maaf yang kosong itu. Q sama dengan 10. Surplus konsumen CS sama dengan 10 dalam kurung 120 min 80 per 2 sama dengan 200. Untuk jawaban yang B, P sama dengan 60 sama dengan 120 min 4Q. Q sama dengan 120 min 60 per 4. Q sama dengan 5. Untuk surplus konsumennya adalah CS sama dengan 15 dalam kurung 120 min 60 per 2 sama dengan 450. Bisa dilihat ini grafiknya. Ketika P sama dengan 80, maaf, P sama dengan 80, Q sama dengan 10. Ini ya, 80 dan Q 10 ini Q-nya, mohon maaf belum saya tulis tadi. Lalu jika P sama dengan 60, Q jika P sama dengan 60, Q-nya ketemu 15. Tarik garis ini yang tadi ya 30. Lanjut. Surplus produsen. Surplus produsen dinamakan dengan PS adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Surplus konsumen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real ini ya. Ini adalah garis kurva penawaran dan ini adalah garis harga real. Bisa dibaca ini adalah keterangannya, P-min harga minimum, PR harga real, QR adalah kuantitas real. Surplus produsen memiliki rumus bagi berikut, yaitu PS sama dengan L luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Lanjut. Contoh kasusnya, fungsi penawaran dari suatu produk adalah PS sama dengan 15 plus 3Q. Hitunglah besarnya surplus produsen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar ITR 60 per unit. B. Jika harga pasar naik dari ITR 60 menjadi ITR 75 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru dan gambar pada grafik soal A. Jawaban A. Titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0, P sama dengan 15 plus 3 kali 0 sama dengan 15. P sama dengan 15. Jika P sama dengan 60, maka 60 sama dengan 15 plus 3Q, Q sama dengan min 15 min 15 dikurangi 60 per 3 sama dengan 15. Untuk surplus produsennya CS sama dengan 15 dalam kurung 60 dikurangi 15 per 2 sama dengan 337, 337,5. Untuk jawabannya ke B, jika P sama dengan 5, 75, kan P-nya ini kan 75, dari 60 dinaikkan jadi 75. 75 sama dengan 15 plus 3Q. Q sama dengan min 15 dikurangi 75 per 3 sama dengan 20. Untuk surplus produsennya, yaitu CS sama dengan 20 dalam kurung 75 dikurangi 15 per 2. Ketemunya 600. CS sama dengan 600. Jika P sama dengan 60, P sama dengan 60, Q-nya ketemu 15. Kita bikin garis. Jadi P-nya sama dengan 75, kita ketemunya Q-nya 20 garis. Seperti itu, bisa dilihat grafiknya.